Dulur, suatu ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabat, lantas tiba-tiba Rasulullah dawuh begini, Ishtaka yashtaki, ana astaki ikhwani, mula kangen dulurku. Sahabat mulai saling menoleh kiri, noleh kanan. Rasulullah kok tiba-tiba kangen, rindu dengan saudaranya. Aku kangen dulurku. Sahabat semakin bergejolak karena di depannya para sahabat yang banyak itu. Lantas tiba-tiba salah satu dari beliau para sahabat mengungkapkan isi hatinya sambil berkata, Ya Rasulullah, nahnu ihwanukum, kula sedaya kabeh niki dulur jenengan. Rasulullah jawablah, antum ashabi, sampean semua bukan saudaraku tapi sahabatku. Dan yang kurindukan adalah dulurku. Man ikhwanukum ya Rasulullah? Siapa yang kau anggap sebagai saudaramu itu, sementara kami di sini membela dirimu, menjaga duriyah keluargamu dan semuanya kuikuti apa yang kau dawuhkan dan kau contohkan, kau tetap menganggap bukan dulurku. Man ikhwanukum? Siapa dulur panjenengan? Rasulullah jawab, lam yaltaqi ma'i, mereka yang tidak pernah berjumpa denganku. Walam yatasaffah yadi, mereka yang tidak pernah jabat tanganku. Walam yatakallam ma'i, mereka yang tidak pernah berbicara, bercakap denganku. Walakin yadhkur ismi, tapi hatinya dan lisannya suka menyebut namaku. Allah Akbar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sakmene iki kira-kira besok dipimpin Habib Syekh dadi dulure Nabi Muhammad, setuju ya? Beliau dulurku kalau sudah bersolawat ngono wis, ya Allah, ati mak gembretek iku gurung muni liyane mek ngono. Ya Allah, ketengere dulur temenan lek ngono iku dulurku, wong nyanyi lagu sholawat seperti itu indahnya. Terus seperti dulurku, siap jadi saudara Rasulullah, siap daftar menjadi saudara Rasulullah. Mereka yang tidak bakhil mengucap Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Suatu ketika, kisah pertama, suatu ketika seorang Mu'adz bin Jabal ba'da sholat subuh mendekat kepada Rasulullah lantas dawuh, Ya Rasulullah, akhbirni an ayatillah, terangkan kepada kami sebuah ayat Al-Quran dalam surat Al-A'raf, yauma yunfaqu fis-suri fatatuna afwaja, yauma ing suwijine dina yunfaqu fis-sur, malaikat Israfil sebul trompet, fatatuna afwaja, dan kasihnya Allah SWT. Dulurku, mudah-mudahan kita semakin cinta dengan Rasulullah, sehingga Rasulullah lantas dawuh begini, salah satu nafarin yudilullahu yaumal qiyamah ladilla ila diluh. Kelak di akhirat ada 3 orang yang dipayungi Allah, daharan dicepai, suguhan dicepai. Sebentar itu saya tinggal sebentar, saya tanya ilustrasi dulu sebentar. Dulur, ketika panjenengan kepanasan ana sing nawani payung, seneng napa mboten? Luwe ana sing nawani sego pecel, seneng dulur? Ngelak-ngelak ana sing nawani es jeruk, seneng dulur? Seperti itulah yang didawuhkan Rasulullah. Kelak di mana orang tidak dibantu Allah, kelak di mana orang tidak dipayungi Allah, meninggal tidak bawa makanan, meninggal tidak bawa minuman, saat dikafan dan dimasukkan liang lahat kuburan, kita tidak bawa apapun, dan terus makan minum apa di sana? Alhamdulillahirabbil alamin. 3 orang ini mendapatkan perlindungan Allah, dipayungi, diparingi dahar, diparingi unjuan. Manhum ya Rasulullah? Yang pertama, mut'imul ja'i,
mereka yang suka memberi makan dan minum dan suka menyuguhkan kepadaku sholawat. Allahu Akbar. Kepada sesama suka memberi makan dan minum, dan kepada Rasulullah suka membaca sholawat. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak putus. Habib kita bersama tetap sehat walafiat. Di mana-mana terngiang-ngiang suara beliau yang indah itu mengajak sholawat segini banyak. Iki kira-kira ono 1.500 ya? Lebih. Keliwate piro kira-kira? Keliwate 12.000. Berarti piro? 13.500 ya. Alhamdulillah. Kek wabeh nderek Habib. Allahu Akbar. Subhanallah. Niki dulur, panjenengan dipayungi, panjenengan disuguhi, panjenengan ngelak diparingi unjukan Allah SWT karena bersolawat dan suka memberi unjukan pula kepada sesamanya. Alhamdulillah. Nomor loro, sinten malih Rasul yang mendapatkan perlindungan Allah di akhirat, payung sadaharani. Al-mashi ilal masjidid fil makar fil madlum. Mereka yang suka mendatangi panggilan Allah melalui masjid untuk sholat berjamaah, mendatangi panggilan Allah melalui langgar musolah untuk berjamaah. Terus pundi panjenengan dulurku? Kalaulah dalam bahasa gampang atur, panjenengan bertamu disuguhi napa mboten? Disuguhi nggih. Sekarang al-masjidu baitullah. Masjid adalah rumah Allah. Panjenengan bersilaturahim, panjenengan mendayo kepada Allah. Suguhane besok alhamdulillah dipari payung, daharan saunjuan. Tampak kita masuk masjid gak ada makanan dan minuman, kita masuk masjid tanpa hidangan, sebab Allah melalui Rasulullah SAW telah dawuhkan mereka akan dijamu Allah SWT ketika suka mendayo, ketika suka silaturahim, ketika suka bertemu sama teman dan saudaranya melalui sebuah kegiatan yang dinamakan sholat berjamaah. Terus pundi dulur, jenengan sampun seneng jamaah? Wis ndang nomor 3. Siapa lagi ya Rasulullah yang mendapatkan perlindungan dan hidangan dari Allah? Al-mutawaddi fil makarih. Mereka yang suka wudu walaupun tidak untuk sholat. Kalau kita sholat wudu biasa, mau baca Quran wudu pun ringan, kita mau tawaf wudu pun juga sudah itu ringan. Namun ini yang dimau oleh Allah SWT tanpa ada kepentingan sholat. Baca Quran maupun tawaf, kita suka datang di tempat wudu, lantas kita basuh wajah, tangan, sebagian rambut dan seterusnya. Subhanallah. Al-mutawaddi fil makari. Saudaraku, mudah-mudahan Allah ridho pertemuan kita bersama, berkumpul kita bersama, bersolawat kita bersama dengan sedikit ilmu yang Allah dawuhkan melalui Rasulullah SAW. Aku akan berikan perlindungan mereka Muhammad, aku akan suguh mereka di akhirat Muhammad. Mereka yang suka memberi sesuatu yang kepada para temannya dan membaca solawat kepadamu. Dan mereka yang suka mendatangi masjidku. Dan yang ketiga, mereka bersesuci tanpa punya kepentingan sholat, baca Quran maupun tawaf. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kekurangan. Cukup Habib. Alhamdulillahirrabbilalamin.